kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Natasha Asmadia, nomor absen 24 dari kelas 106 dan teman saya Intan Anggraini, nomor absen 17 dari kelas 6. di sini kami mendapat tugas dari Bapak Suyuti mengenai tentang tawakal. Nah, apa itu tawakal? Untuk lebih jelasnya simak video berikutnya. Nah, berikut video lanjutan mengenai pengertian tawakal. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Novi. Nah, tawakal berasal dari kata wakala yang artinya mempercayakan, menyerahkan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Nah, untuk lebih jelasnya itu tawakal itu artinya menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Nah, menyerahkan segala sesuatu atau tawakal itu dilakukan apabila seorang telah melakukan ikhtiar atau usaha secara sungguh-sungguh. Ikhtiar atau usaha itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tetapi belum mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kita tuh harus tetap berusaha ya. Nah, ikhtiarnya tidak dianjurkan apabila kita menyerahkan segala sesuatu atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak atau belum mencoba usaha itu secara maksimal. Jadi tidak diperbolehkan ya. Tidak boleh. Aku mau tanya, Apa nih? kalau kita tawakal selain kepada Allah boleh nggak sih? Oh, itu tidak boleh atau tidak sangat dianjurkan ya, karena berserah diri atau tawakal itu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk perbuatan syirik ya, yang harus dijauhi oleh seorang muslimat. Oh, jadi gitu. Oh iya, kalau contoh perilaku tawakal apa aja sih? Oh, contoh perilaku tawakal tuh banyak ya. Contohnya di kalangan pelajar itu salah satunya contohnya ya, ketika kita ulangan kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kok malah remedi. Nah, berarti kita itu harus mencoba lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus di kemudian hari ya. Nah, itu untuk urusan nilainya bagus apa jelek di kemudian hari itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Jadi begitu. Oh, jadi gitu. Oh iya, itu berarti sesuai ya dengan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalil apa tuh? Nah, dalilnya berbunyi wa alallahi fatawakalu in kuntum mu'minin, yang artinya serta hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian sahih-sahih orang yang beriman. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 23. Nah, upaya yang bisa dilakukan dalam membiasakan diri berbuat tawakal itu salah satunya dengan mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan itu dengan berdoa, berusaha secara totalitas dan semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha itu. Ya, yang terakhir menyerahkan segala sesuatu keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu tawakal juga memiliki beberapa dampak positif. Kalian udah tahu belum? Nah, untuk yang belum tahu, simak penjelasan dari Novi. Nah, tawakal juga memiliki dampak positif loh. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh kenyamanan dan ketentraman dalam jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Ayo. Nah, itu tadi sekitar materi penjelasan mengenai tawakal dari kita berdua. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum
dampak positif Cok. dari aduh telah. Tanya apa sih? Aku mau tanya apa nih?